Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dan semoga melalui perayaan hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan misteri iman kita, bahwa sebagai anggota gereja kita juga dituntut untuk mampu mempersembahkan yang terbaik buat Allah di dalam hidup kita sebagai bagian dari karya pewartaan Tuhan, sebagai bagian dari pewartaan Injil Tuhan. Dan semoga perayaan hari ini selalu memberikan kita makna kehidupan iman kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan pesta Yesus dipersembahkan bait Allah, pertama kita akan melihat bagaimana kehidupan keluarga Kudus Nazaret. Ya. Bahwa melalui peristiwa ini, ya, kehidupan keluarga Kudus Nazaret menjadi sebuah motivasi atau motivator bagi kita. Sebuah inspirasi bagi kita. Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa ini? Bahwa Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus untuk pertama melakukan apa yang menjadi hukum, ya, hukum di dalam kalangan bangsa Yahudi, yaitu bahwa setiap anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Itulah dalam hukum Taurat bahwa mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan. Dan di sini peristiwa ini memberikan makna iman bagi kita, bahwa sebagai orang tua, sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari kehidupan Kristiani, kita juga harus melakukan hal yang sama. Mempersembahkan putra-putri kita kepada Tuhan. Jangan membiarkan mereka bertumbuh sampai dewasa, ya, tanpa ada ritual-ritual seperti ini. Kita tidak mau persembahkan anak kita kepada Tuhan. Kita terlalu terbuai oleh sebuah rancangan ide bahwa biarlah anak menentukan masa depan. Tidak. Anak itu harus dituntun. Anak itu harus dibimbing. Anak itu harus diajari, bukan dibiarkan. Ya.
Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab iman bagi orang tua supaya anak-anak itu dipersembahkan yang terbaik buat Allah. Supaya anak-anak mengerti iman yang sudah ditumbuhkan di dalam keluarga kita. Kenapa? Pemberian, penyerahan kepada Tuhan itu juga merupakan bagian dari cara gereja ya, untuk terus menyebarluaskan pewartaan Injil Tuhan. Saudara-saudari, peristiwa hari ini memberikan kita suatu pemahaman baru, kekuatan baru. Bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab ya, untuk dikuduskan, ya, untuk mendapat kasih karunia. Dan yang paling utama juga bahwa mereka mendapatkan tugas keutusan, yaitu dalam penyebaran rahmat dan kasih Allah melalui pewartaan Injil Tuhan, pewartaan kabar sukacita Tuhan bagi semua orang. Maka anak itu mulai dari awal sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Anak harus sudah dituntut untuk mengenal imannya dengan baik, mengenal Tuhan, Allah Mesias yang kita dengar hari ini, Allah yang diutus Bapa, Allah yang datang untuk membawa sukacita bagi dunia. Dan yang kedua, peristiwa hari ini Yesus dipersembahkan bagi Allah, yaitu peristiwa di mana hukum Taurat mengisahkan bahwa setiap anak sulung harus dikuduskan. Bukan berarti bahwa Yesus tidak kudus, tapi semua anak sulung, ya, anak laki-laki sulung itu harus dikuduskan bagi Allah. Yesus sudah kudus, tapi menjadi bagian dari sebuah hukumnya. Maria dengan taat, dan Yosef dan Maria taat pada hukum Taurat. Tetapi apa yang bisa kita petik di sini? Bahwa semua orang yang sudah dikuduskan bagi Allah harus mempertahankan kekudusan. Harus hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Seperti yang kita dengar hari ini, Simeon dibimbing oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan Sang. Artinya hidup kita juga seperti itu. Kita yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, mau dibimbing oleh Roh kepada apa? Kepada kekudusan. Setiap hari adalah perjuangan kita untuk berjalan pada kekudusan. Mungkin kita jatuh, tapi kita harus bangkit. Ya. Kita bangkit kembali, kita memperjuangkan kembali kekudusan. Ya. Dan itulah panggilan dari Allah sendiri, bahwa dunia ini harus dikuduskan. Melalui Yesus Sang Mesias, Dia telah menguduskan kita dengan darah dan air yang mengalir dari tubuh dan lambung. Maka kita juga sebagai orang-orang yang terpanggil, orang-orang sudah menyerahkan diri kepada Allah, harus terus berjuang untuk kekudusan. Semoga melalui perayaan hari ini kita semua dikuatkan dalam panggilan iman kita, dibimbing oleh Roh Kudus untuk berjalan pada jalan kebenaran. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.